Jadi teman-teman, kali ini kita belajar tentang ilmu ala konglomerat lagi, namanya the exit ya teman-teman ya. Jadi yang bangkrut itu perusahaannya ya, tapi kalau kalian lihat ownernya itu kan sudah level konglomerat. Ingat kata-kata saya, konglomerat itu tidak akan pernah bangkrut. Kalau kita bicara omon-omon, ketika ada perusahaan bangkrut nih ya, saya selalu tuh ngajak teman saya yang perusahaannya bangkrut itu makan-makan deh. Oh gila bro, gua dengar perusahaan lu bangkrut ya. Kalau dia ketawa-ketawa aja, ya elah bro gitu kan. Istilahnya Rolls Royce masih ada ya kan, rumah mewah masih ada di luar negeri ya kan. Nah terus kok dibangkrutkan gitu kan. Kalau kita lihat orang-orang konglomerat itu akan membangkrutkan perusahaan di Indonesia, karena membuat perusahaan di Indonesia itu jujur aja tidak menguntungkan, tidak cuan banyak teman-teman. Jadi mereka harus menggaji tinggi SDM rendah. Dan juga di selain menggaji tinggi SDM rendah, mereka harus membayar pajak yang tidak masuk akal. Selain itu banyak lagi pungli-punglinya dari ormas-ormas ya. Jadi teman-teman saya ini yang konglo-konglo itu, sorry to say ya, rata-rata daripada bikin perusahaan dan pabrik di Indonesia, lebih baik tutup, belaga bangkrut aja. Mereka buka lagi perusahaan yang lebih itu ya, lebih menguntungkan, profitable, lebih konduktif lah gitu kan. Mereka rata-rata bikin perusahaan atau pabrik itu di luar negeri, dan lebih baik daripada mereka itu sewa pekerja, menggaji pekerja. Rata-rata mereka sekarang ini pakai AI sama robot-robot untuk pabrik. Jadi bukanya di luar negeri, dan perusahaannya di Indonesia dibangkrutkan juga itu dapat duit teman-teman, karena kalau ketika dipilotkan itu banyak hutang-hutang yang tidak terbayarkan. Jadi bagi kalian yang ini nih, yang komen-komen seperti ini, mereka itu tidak paham arus uang itu seperti apa bekerjanya dan bagaimana cara berpikir seorang konglomerat. Kalau saya lihat di sini, ini cuan gede, nggak ada yang bangkrut lah, gila. Perusahaan dari hulu ke hilir, dia itu PT Sritek itu dia memproduksi bahan baku terus jadi hasil akhir, dan hasil akhirnya itu juga bisa jadi duit ya, langsung bisa proyek-proyek pemerintahan atau proyek swasta gitu, dan pasti dibayar kok gitu. Jadi teman-teman, ini ilmunya namanya the exit nih teman-teman. Jadi double cuan bagi kalian yang paham deh. Tapi bagi kalian yang nggak paham, yang masih SDM rendah, ya sudahlah, karena ilmu ini khusus bagi kalian pengusaha, dan ilmu ini bisa dipraktekkan untuk usaha kalian, tapi tentunya sesuai dengan sitkon ya teman-teman ya. Jangan diaplikasikan sembarangan gitu, sesuaikan dengan sitkon kalian. Jadi bagi kalian yang sudah paham, saya doakan kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan.